Halo, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan kali ini kami kelompok 3 yang beranggotakan Melba Damanik, Jersey Simarmata, Natalia Purba, Fendi Armando akan mempresentasikan diskusi kelompok kami dengan tema kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi dalam pengawasan dosen pengampu Hendra Saputra, SE.M.Si. Kali ini kami akan membahas 5 topik, yang diantaranya 1. Pengertian 2. Konsep dasar 3. Pembagian 4. Konflik dan 5. Komunikasi, yang memuat tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama akan dibahas adalah pengertian dari kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kelompok kerja dalam organisasi adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian dari tujuan organisasi. Selanjutnya adalah konsep dasar kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Konsep dasar kelompok kerja 1. Merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. 2. Adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. 3. Adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Pembagian kelompok kerja. Kelompok kerja formal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk dan disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Macam-macam kelompok kerja formal. 1. Kelompok kerja langsung. 2. Kepanitiaan. 3. Kelompok kerja temporal. Konflik kelompok kerja. Konflik dalam kelompok kerja dapat terjadi dalam berbagai keadaan. Di antaranya, 1. Konflik antar bawahan di bagian yang sama. 2. Konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. 3. Konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda. 4. Konflik antar pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda. 5. Konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda. Dampak konflik. Konflik dalam sebuah kelompok dapat menyebabkan 1. Konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi akan terbengkalai. 2. Konflik bisa menjurus pada persoalan antar individu dalam organisasi. 3. Konflik memiliki dampak positif ketika manajer atau pimpinan dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu, sehingga kinerja organisasi dapat ditingkatkan. 4. Konflik menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi muncul, sehingga sangat mungkin terjadinya pemborosan waktu, uang, serta berbagai sumber daya lainnya. Terakhir adalah komunikasi. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, isyarat, atau pesan melalui kata, gerakan badan atau tulisan. Suatu keterampilan utama yang diharapkan dari seorang manajer ialah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, keterampilan untuk memberlakukan kebijaksanaan, mengupayakan supaya instruksi-instruksinya dapat dipahami dengan jelas dan menyempurnakan pelaksanaan kerja tergantung dari komunikasi yang efektif. Untuk lebih memahami materi pembahasan kami tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi, mari kita simak studi kasus berikut ini. Pada sebuah perusahaan, yakni PT Agus Bahagia, Jakarta, mengadakan suatu event. Untuk mencapai event sesuai dengan target yang diinginkan, selain menjalankan komunikasi antara divisi project manager, project officer, dan desain sebagai peran kerja agar mencapai tujuan, sistem kerja yang sudah ada juga dibutuhkan dan harus mempunyai alur kerja sesuai job desk masing-masing tim. Perlunya ada komunikasi kelompok kerja untuk selalu melakukan review pekerjaan saat dan sebelum event untuk meningkatkan kualitas kerja. Penerapan sistem kepercayaan dan suportivitas merupakan salah satu aspek yang mendorong event sukses. Proses membangun komunikasi yang baik di dalam PT Agus Bahagia adalah melalui event yang dikerjakan melalui target dan waktu yang ditentukan. Di sana dapat dilihat bahwa peran antar anggota sangat solid pada saat bekerja. Pelanggan atau konsumen dapat merasakan kepuasan sebuah event yang telah dilaksanakan, bahwa kesuksesan acara merupakan hasil dari tim Agus Bahagia mencapai tujuan. Penerapan sistem kepercayaan dan suportivitas adalah merupakan salah satu aspek yang mendorong event sukses. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jika ada kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian materi yang saya sampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video presentasi berikutnya.